Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Stasiun Ibu Ketua Dharma Wanita, yang terhormat Ustadz Haji Nasri Nul Haq Anwar MPD, yang terhormat kepada seluruh JFT Ahli Madya dan Muda RRI Makassar bersama dengan karyawan-karyawati RRI Makassar yang kami hormati, dan selamat datang juga kepada anak-anak kita dari Panti Asuhan Kasih Ibu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh keluarga besar Korps Pegawai Republik Indonesia, yaitu pengajian rutin 1 kali dalam 1 bulan. Dan ini hari adalah suatu hari yang spesial karena kita juga akan menyongsong datangnya bulan yang penuh mubarakah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan umur yang panjang untuk memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita teladan, dan semoga senantiasa tercurahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah juga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baik, perkenalkan saya Ruslan untuk memimpin acara pengajian ini, dan tentunya ada beberapa rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pengajian ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, dan juga nanti ada persembahan lantunan sholawat dari ibu-ibu majelis ta'lim RRI Makassar, kemudian dilanjut dengan pengajian dan yasinan, dan juga tausiah serta ceramah dan doa serta penyerahan donasi. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sejenak membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala RRI Makassar kepada Bapak Haji Ferdi Kusno, Esos MSI. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Apalagi insya Allah besok Pak Ustaz, besok kita sudah bangun sahur dan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang saya hormati Pak Ustaz, Pak Nasruddin Haq, kemudian para pejabat fungsional Madya dan Muda, pengurus ketua dan pengurus Dharma Wanita, kemudian karyawan dan karyawati yang hari ini seluruhnya menggunakan putih bersih karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian juga pada hari ini di seluruh RRI sudah harus masuk Pak Ustaz, calon PNS ya, calon PNS di seluruh Indonesia. Untuk RRI Makassar dapat 7 orang, 6 orang ya, 6 orang.
Jadi di seluruh Indonesia sudah ada Pak, ada tambahan CPNS dan hari ini memang mereka harus wajib hadir dan dia harus menyatu dengan seluruh karyawan yang ada di RRI Makassar ini. Ini adalah kegiatan rutin sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Ruslan. Yang spesialis juga anak-anak panti asuhan ini. Assalamualaikum. Ya. Takbir. Oh iya, mantap. Ulangi. Takbir. Nah, pakin taki. Hari ini hari yang spesial, Pak Ustaz, karena kita undang anak yatim piatu, anak panti, di mana memang kami manajemen RRI sengaja memang mengundang anak-anak panti ini untuk sama-sama kita membagi rasa. Membagi rasa dan bagi rasa ini atas keikhlasan teman-teman semua. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengikhlaskan, benar-benar Anda punya penghasilan dan pun ikhlas, insya Allah akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum, silakan ke panti asuhan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan memberikan berkat kita semua, terutama kita ini RRI, di bulan suci Ramadan banyak program Pak Ustaz. Banyak program yang memang kita sudah siapkan, mulai dari menjelang buka puasa, ada serba-serbi, kemudian ada juga sahur, kemudian juga ada juga dialog Ramadan. Ini terus kita lakukan dan sebagai lembaga penyiaran ini wajib untuk memberikan syiar Islam. Mudah-mudahan acara-acara ini bukan hanya didengarkan dan ditonton di YouTube dan di internet, tapi kita berharap adalah seluruh angkasawan RRI juga harus menontonnya. Jangan sampai orang lain yang banyak nonton, mendengarkan, kita sendiri yang tidak mendengarkannya. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian kita lanjutkan dengan acara bisa benar-benar memberikan nilai kemanfaatan bagi umat muslim yang ada di Makassar ini dan sekitarnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon izin Pak Ustaz, selain ceramah, biasanya itu memasuki bulan Ramadan ada ke ziarah kubur, ya Pak Ustaz ya. Kemudian kita lakukan doa dan zikir. Oleh mudah-mudahan pagi hari ini Pak Ustaz bisa memimpin doa, dan doanya adalah untuk orang tua kita. Saya sebenarnya sudah anak yatim piatu juga nih, yatim piatu Pak Ustaz. Nah, kemudian orang tua, kemudian lagi suami atau istri, dan anak-anak kita semua yang mungkin sudah mendahului kita Pak Ustaz. Nah mungkin di pagi hari ini, dan doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik bagi yang sudah mendahului kita di sisinya, apalagi bulan suci Ramadan ini, insya Allah doa kita terkabulkan. Baik, itu sambutan saya, dan saya persilakan Pak Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Semoga apa yang hari ini kami dapatkan, kita bisa laksanakan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi takbir. Terima kasih Pak
Kepsta atas sepatah katanya di acara pengajian kali ini. Baik hadirin Bapak Ibu dan sekalian, marilah kita sejenak mendengarkan lantunan lagu atau sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh teman-teman kita Majelis Taklim RRI Makassar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu wa rifqan sholli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. قلب بالهك تعلق وبغيره راح تعلق يبتي يسأل خلقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituki sabbah li Rasulillahi muhibbah birodautis sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Ya Thaibatu jituki sabbah li Rasulillahi muhibbah birodautis sakanatu ruhi wa jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah.
Kafi. Layar ganti layar. Layarnya ganti layar. Layarnya. Layar. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kasanal Kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Bila kita masuk neraka, kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul Kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. harta tak akan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki, lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangan untuk Majelis Taklim RRI Makassar. Wah, luar biasa ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Majelis Taklim dari RRI Makassar. Ini suaranya bukan hanya menggelora di RRI Makassar, Pak Ustadz, tapi juga di dunia maya karena disiarkan secara langsung dari YouTube RRI Makassar. Jadi bulan depan saya harap ada lagi bapak-bapak Majelis Taklim yang menyanyikan lantunan Al-Quran ataupun salawat. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengikuti pengajian atau yasinan yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Haji Nasrinul Haq Anwar MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bergembira dengan sholawat Nabi, mari kita tenangkan sejenak hati, membaca Quran. Ayat-ayat Allah ini dibacakan dan direnungkan supaya masuk ke dalam hati kita, sehingga Allah melimpahkan kepada kita semuanya rahmat dari ayat-ayat Allah ini. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Masya Allah, demikian telah kita ikuti yasinan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan yasinan tadi ini memberikan berkah kepada kita semua. Fajar Ramadan akan segera hadir menerangi dunia. Selembar sutra akan menghapus dosa. Sebening embun penyejuk kalbu, suci hati, bersihkan jiwa di bulan suci Ramadan. Hadirin, mari kita sambut kembali persembahan lagu religi dari Majelis Taklim RRI Makassar. Ramadan tiba.
menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Oke, luar biasa. Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga berkah Allah melindungi dan menuntun kita di jalannya. Selamat menyongsong hari Ramadan 1443 Hijriah. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, supaya hari ini kita mendapatkan oleh-oleh di pengajian ini, marilah kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah oleh Ustadz Haji Nasrul Haq Anwar MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Pimpinan RRI Makassar dan seluruh jajaran serta seluruh Bapak Ibu, anak-anak kita dari Panti Asuhan Kasih Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, rasanya saya tidak tahu mau sampaikan apa karena semua yang saya mau sampaikan sudah dikonklusi dari lagu tadi. Jadi lagu tadi sudah isi semua yang akan saya sampaikan. Seperti amanah yang dititipkan diminta untuk tarhib Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, tarhib Ramadan itu dari kata bahasa Arab, rahib ya. Maka ada kata marhaban. Kalau orang Arab datang tamunya, itu dia kasih dua ungkapan. Ada yang pertama dia bilang ahlan wa sahlan. Lalu disambung dengan marhaba. Jadi ahlan itu artinya keluarga, sahlun itu mudah. Jadi kalau ada orang datang, ahlan wa sahlan, artinya saya anggap kamu keluarga dan semoga persaudaraan ini memberikan kita semuanya kemudahan. Dan itulah makna silaturahim yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Siapa yang menyambungkan silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan dibukakan pintu rezeki. Insya Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi ini Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, dinilai oleh Allah sebagai silaturahim kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sehingga menjadi pembuka-pembuka pintu-pintu rezeki dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, kemudian orang Arab bilang marhaban. Marhaban itu artinya sukacita, lapang dada, dan menerima dengan gembira. Maka kalau ada tamu disambut marhaba. Itu saya sambut dengan gembira. Marhaban ya Ramadan, seolah-olah kita mengungkapkan kepada Ramadan. Bulan Ramadan, wahai bulan yang dimuliakan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk kita semuanya, kami sambut Anda dengan perasaan gembira. Nah, maka pagi ini Bapak Ibu mari kita lihat isi-isi Ramadan itu apa saja. Jadi saya mohon maaf sebelumnya.
Banyak orang tidak mengetahui isi Ramadan. Sehingga yang dia persiapkan itu jajanan-jajanan modal jualan bulan Ramadan. Jadi jelang Ramadan sudah banyak pasar murah, penjual songkok, mukena, apalagi di medsos. Ya Bu ya, tiba-tiba banyak penjual mendadak gitu. Nah, dan inilah pentingnya tarhib Ramadan. Perlunya memahami apa isi bulan Ramadan sehingga kita tidak salah dalam mempersiapkan. Tentunya kalau ada tamu datang, kita tidak tahu apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka, bisa jadi kita salah pecah. Ya, kita siapkan dia barongko karena tamu spesial. Ternyata orangnya alergi pisang. Maka sia-sialah hidangan kita itu, dia tidak nikmati. Jadi tamu kita tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus memahami isi Ramadan. Dalam kajian pagi ini insya Allah kita lihat. Dalam bulan suci Ramadan ada 6 isinya. 1. Sebelum saya masuk ke isinya, ada hadis masyhur yang selalu diulang-ulang. Bahwa Ramadan itu ada 3. Pekan pertama isinya adalah rahmat. Pekan kedua isinya adalah maghfirah. Lalu pesan ketiga isinya, pekan ketiga isinya itqum minan nar. 3 ini. Tapi 3 ini dalam hadis yang tadi kita baca dilemahkan oleh ulama-ulama hadis. Jadi ada yang mengatakan itu hadis lemah. Kenapa dikatakan hadis lemah? Sebab rahmat dan ampunan Allah itu tidak terbatas dengan waktu. Tidak dibatasi dengan 1 pekan. Tidak dibatasi dengan Ramadan. Jadi rahmat Allah seperti dijelaskan dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu lebih luas dari segala-galanya. Jadi tidak dibatasi dalam 1 pekan saja. Maka kita lihat ada 6 isi Ramadan. Yang pertama, ini dicatat baik-baik Bu ya, ingat ya. Yang pertama, isi Ramadan itu adalah ampunan. Nah, tadi dikatakan di dalam lagu itu ada ampunan. Apa itu ampunan? Bagi kita mungkin sudah tidak asing, gampang. Hanya untuk menjelaskan dengan kata itu gampang, tapi menggunakan bahasa hati, memahami dengan hati itu perlu perenungan. Maka kita lihat dalam Ramadan isinya yang pertama adalah ampunan. Ustadz, saya sudah sering minta ampun. Ampunan di bulan Ramadan dan ampunan di luar bulan suci Ramadan itu sangat berbeda. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau ampunan di luar bulan suci Ramadan, itu kita yang datang Bapak Ibu. Kita datang mengetuk pintu Allah. Ya Allah, ampuni saya. Tapi kalau Ramadan, Allah itu bagikan ampunan. Allah yang buka open house. Nih, saya mau kasih ampunan. Maka rugilah orang yang datang pembagian dari Allah lalu dia tidak dapat. Tiba-tiba RRI buka pembagian minyak goreng harga 14.000 misalkan. Rugilah yang tidak ikut di saat mahal. Maka Allah membuka ampunan di bulan suci Ramadan, maka kita perlu. Pertanyaannya, bagaimana cara supaya kita kebagian itu ampunan Allah? Nah, sebentar kita lihat caranya. Yang kedua, di dalam Ramadan ada yang disebut penghapusan dosa. Ini ampunan dosa, ya. Penghapusan dosa. Kalau yang pertama tadi pemaafan, dimaafkan oleh Allah. Yang kedua ada penghapusan dosa. Ini lebih mahal lagi daripada yang pertama tadi. Pertanyaannya, apa bedanya ampunan dan penghapusan dosa? Nah, sederhananya begini Bu. Ada orang, kita keluar dari masjid ini. Begitu kita pakai kita punya sendal, kita injak sendalnya orang. Begitu orangnya lihat, sendalku kita injak. Ayo minta maaf. Dia sudah maafkan. Tapi kira-kira dalam hatinya dia masih menyimpan rasa marah. Dia kotori sendalku, tidak tahu berapa harganya ini. Ada perasaan marah Bu ya. Meskipun tadi sudah dibilang dimaafkan. Atau begini, ada orang terlilit utang. Apalagi karena corona.
Misalkan usaha macet, kredit jalan terus, tiba-tiba datang telepon penagih. Pak, ini angsuran tak belum dibayar ini 2 bulan ini. Iya, minta maaf Kak, ini Pak, tidak bisa, susah sekali kasihan ini tahun. Lalu dia tidak percaya, dia datang ke rumah, kita bilang minta maaf, tidak bisa sama sekali. Lalu dia bilang begini, baik saya maafkan Ki 2 bulan ini. Tapi ingat Ki, bulan depan langsung bayar 3 bulan. Iya, nah, dimaafkan. Atau mungkin dia bilang begini, saya maafkan tapi bulan depan jangan tidak bayar, bayar Ki. Ya, lanjut lagi bayarnya setiap bulan. Iya, tidak apa-apa. Itu dimaafkan. Tapi kalau diampuni dosa, dihapuskan dosa, datang dia. Tidak bisa Pak, minta maaf ini. Kenapa? Corona susah sekali. Kita lihat ini modal tidak ada. Ini saja saya butuh sekali tidak ada. Lalu orang bilang begini, baik kalau begitu saya putihkan saja. Mudah-mudahan Allah kasih hidup yang lebih baik. Ayah. Mana lebih lega kira-kira Bu? Yang kedua tentunya. Banyak orang kalau urusan utang yang kedua dia harap. Tapi urusan dosa tidak pernah mau harap yang begini. Padahal dosa ini, makanya saya selalu bilang, Ramadan itu tidak penting bagi orang-orang yang tidak merasa berdosa. Saya ulangi lagi Bu. Jadi kalau orang tidak merasa berdosa atau tidak tahu dosanya sebanyak apa, maka Ramadan tidak penting bagi dia. Akan dia lewati bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Paling yang dia pikir gampang menjual makanan, buka puasa dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang tahu dirinya banyak dosa, maka dia akan menanti-nanti Ramadan. Bahkan setelah Idul Fitri, dia sudah minta lagi Ramadan tahun depan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu berdoa, minta dipertemukan Ramadan, itu setelah Idul Fitri sudah mulai start doanya, ketemu lagi Ramadan. Hanya saja di bulan Sya'ban dan Rajab, itu tambah doanya. Apa tambahannya? Minta berkah Rajab dan Sya'ban. Dan dipertemukan Ramadan. Begitulah sahabat itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah. Saya ulangi lagi, dosa orang-orang yang tidak merasakan dirinya banyak dosa, Ramadan itu dia tidak nanti-nantikan. Tidak penting bagi dia. Tetapi sayangnya, kalau kita mau tahu diri kita ini banyak dosa atau tidak, itu susah sekali. Kenapa? Karena setan itu menumpuk itu dosa supaya kita tidak ingat. Maka dosa yang pernah dilakukan itu tidak diingat, susah sekali dicari. Maka kita selalu merasa sepertinya tidak ada di dosa besarku ini. Padahal banyak sekali. Kenapa dosa susah? Karena setan menumpuk tadi dosa di pikiran kita supaya tidak ingat. Tapi ada yang diingat dari dosa dan itu gampang sekali diingat. Apanya itu Bu? Enaknya. Jadi dosa itu kalau sudah dilakukan, enaknya itu susah dilupakan. Terus akan terngiang di dalam pikiran. Dan itu dibantu oleh setan, tidak ditumpuk tapi selalu dimunculkan. Supaya rasa nikmat tadi itulah yang memanggil untuk selalu melakukan dosa. Ada orang berjudi, yang dia tahu, yang dia ingat nikmatnya. Dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi apa Bu? Ampunan. Ya, atau pemaafan. Yang kedua, penghapusan dosa. Bagaimana caranya supaya Allah hapuskan kita punya dosa dan diampuni? Jadi berbeda itu istighfar dan bertaubat. Banyak orang bilang begini, saya selalu istighfar Ustaz. Kira-kira dosaku itu diampuni, sudah dihapuskan sama Allah. Saya istighfar zikir pagi 100 kali, petang 100 kali. Bahkan saya amalkan istighfarnya Nabi. Bagaimana istighfarnya Nabi? Nabi tidak duduk dan meninggalkan tempat kecuali beliau sudah beristighfar di tempat itu minimal 75 kali. Dia bilang begini, saya sudah amalkan istighfarnya Nabi. Kayaknya tidak ada dosaku. Coba kita lihat begini. Ada orang yang kita hina, kita katai atau kita tuduh dia. Kau itu ya mau dibilang kau selalu cari muka. Contoh ya, kau itu kalau ada bapak datang kau selalu cari muka. Kita mami ini kau injak-injak. Contoh. Lalu orangnya bilang begini, minta maaf Bu, salah paham Ki. Tadi itu kasihan memang saya dipanggil karena begini. Bapak memang minta tolong karena begini. Tidak memang kau, tidak betul begini-begini. Setelah dia paham, oh begitu Kak. Lalu dia minta maaf. Minta maaf Kak Pale kalau begitu. Kita maafkan kan? Tapi di hati berbekas atau tidak? Berbekas.
Kira-kira begitulah gambaran dosa itu. Mata kita melihat maksiat, lalu kita istighfar, ya Allah maafkan saya. Allah sudah maafkan, tapi bekasnya tercatat di dalam buku dosa-dosa kita. Allah sudah maafkan, tapi masih tercatat di dalam buku dosa kita. Bagaimana caranya dihapuskan? Untuk menghapuskan di buku dosa itu tidak cukup dengan istighfar. Dia dibutuhkan taubat. Tapi Ustadz, apa manfaatnya Allah ampuni, maafkan saya kalau tidak dihapuskan di buku dosa? Untuk apa dimaafkan? Coba lihat Bu. Tadi orang yang banyak cicilan itu kredit dimaafkan. Apa manfaatnya dimaafkan? Bulan itu diringankan. Tapi besok bayar lagi. Kalau Allah maafkan kita, mata sudah lihat maksiat. Ya Allah maafkan saya, dimaafkan. Makanya mata tidak dibutakan Allah. Masih bisa dipakai melihat, masih bisa menikmati pemandangan. Kalau Allah tidak mau kasih kita rahmat, tidak dimaafkan, begitu sudah melakukan satu dosa langsung dibutakan satu misalkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka rahmat Allah itu masih Allah kasih kita, karena Allah memberikan kita apa tadi Bu? Dimaafkan salahnya. Tapi kan Allah minta begini, saya maafkan tapi lain kali jangan kau ulangi. Sama begitu Bu ya, kita punya bawahan. Minta maaf Kak, Pak, salah omong Kak, salah catat Kak, salah kirim Kak. Saya salah lihat jadwal. Oke, saya maafkan, tapi sudah terlanjur tercatat itu sebagai satu kesalahan. Yang saya ingin sebagai pimpinan adalah jangan kau ulangi lagi. Kan begitu Bu ya. Nah, tekad untuk tidak mengulangi inilah yang diminta oleh Allah dari kita. Itulah yang disebut taubat. Maka di dalam Al-Quran, ada 3 surah di dalam Al-Quran, itu perintahkan 2 perintah ini bersamaan. Tsumma fastaghfiru rabbakum, tsumma tubu ilaihi. Jadi kata Allah, fastaghfiru rabbakum, maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Istighfar itu artinya mohon ampun. Jadi kalau kita baca, astaghfirullah, artinya ya Allah saya, ampunilah saya. Fastaghfirullah, summa, kemudian, ada kata kemudian, berarti disusul. Tubu ilaihi. Tubu itu perintah, taubatlah kepadanya. Jadi kalau Allah perintahkan kita di Quran, fastaghfirullah summa tubu ilaihi. Berarti berbeda itu antara istighfar dan taubat. Jadi kita sudah banyak istighfar, tapi bisa jadi belum pernah taubat. Nah pertanyaannya, coba Bapak Ibu, sudah berapa tahun kita jadi orang Muslim? 60 tahun, 50 tahun, sejak lahir dari Muslim. Sudah pernahkah kita sholat taubat misalkan? Kayaknya saya belum pernah. Banyak saya bawa pengajian begini Bu, jawabannya itu tidak pernah pakai sholat taubat Ustaz. Seumur hidup. Kita tidak pernah berdosa. Wih, hampir setiap hari. Lalu kira-kira berapa banyak itu yang tercatat di buku dosa itu? Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita mengajak kita untuk merenung sejenak itu. Jadi kenapa perlu ini? Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita masuk tidak dalam keadaan hati yang suci, tidak diampuni dosa oleh Allah, maka sulit sekali kita rasakan nikmat Ramadan. Sebentar kita bahas tentang dosanya. Jadi taubat itu perlu dilakukan. Kita lihat Nabi SAW, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, ya, radhiyallahu anhuma. Itu mereka itu sholat taubat setiap malam. Ditanya Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau sholat taubat setiap hari, setiap malam? Apakah engkau melakukan dosa setiap hari? Dia bilang, saya tidak tahu melakukan dosa atau tidak, tapi pasti ada dosa di sisi Allah yang aku lakukan, yang aku tidak tahu. Itulah yang aku mohonkan ampunan. Cobaan. Ini Umar bin Khattab, makamnya di samping Nabi, dijamin sama Nabi masuk surga bersama beliau. Setiap malam sholat taubat itu sebelum tidur. Ya. Jadi penting sekali, perlu. Kenapa kita perlu minta taubat? Karena kita lihat, dosa-dosa kita tadi yang numpuk itu bisa menjadi penghalang. Itu jeleknya dosa itu Bu. Satu, dosa itu dia menjadi penghalang keberkahan dari Allah untuk kita. Maka ada orang itu kalau hidupnya selalu sulit itu, diantaranya keberkahan itu terhalangi oleh dosa-dosanya. Yang kedua, dosa itu menjadi penghalang kita bisa merasakan nikmatnya itu iman.
apalagi ibadah. Jadi kalau ada orang sujud itu tidak pernah menangis, baca Quran susah sekali menangis, sholat susah menangis, bahkan doa susah menangis, tanda-tanda banyak dosa yang menjadi penghalang kita tidak bisa merasakan nikmat iman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu setiap baca Quran baru mulai dengan bismillah sudah menangis. Umar bin Khattab yang begitu kerasnya itu orangnya itu, kalau dia sholat menangis lagi. Kita lihat, jadi dosa itu kalau banyak dia menjadi penghalang kita bisa rasakan nikmat iman. Jadi kalau di luar bulan Ramadan susah kita menangis, apalagi di Ramadan kalau tidak dirasakan itu iman itu, nikmatnya itu tidak bisa kita gali itu nikmatnya bulan Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, keburukan dosa itu akan menjadi penghalang doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kerugian besar. Kalau setiap hari kita berdoa, sebentar kita doa bersama. Kalau kita tidak istighfar, Bu, tidak minta doa, ini menjadi penghalang. Kenapa bisa? Coba lihat. Saya mau kasih ilustrasi begini, Bu. Iblis itu banyak dosanya mana? Iblis atau kita kira-kira? Coba. Kira-kira lebih banyak dosanya siapa? Iblis atau kita ini? Kita yakin? Ya. Iblis. Sekarang saya mau tanya. Iblis itu berzina atau tidak? Iblis itu mencuri atau tidak? Iblis mengambil harta barang milik sesamanya iblis atau tidak? Iblis itu minum arak, khamar, mabuk-mabuk atau tidak? Berjudi kah dia? Menuduh kah dia? Memfitnah sesamanya iblis kah dia? Gibah kah iblis itu? Iblis tidak gibah. Kita ini dikerja semua yang tadi. Iblis itu suka lihat porno enggak? Kita ini kadang-kadang, tapi sering. Coba, dosa kita dengan iblis bisa jadi lebih banyak kita ini. Tapi pertanyaannya kenapa iblis itu dikeluarkan oleh Allah, dilaknat menjadi penghuni neraka sampai selama-lamanya. Bahkan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, kamu akan menjadi bahan bakar neraka dan akan tetap kekal di neraka selama-lamanya. Apakah dosanya iblis itu? Kita kan sudah kenal ceritanya kan? Ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, disuruh makan buah khuldi. Nabi Adam kan tidak habiskan satu biji. Di dalam riwayat dikatakan cuma digigit. Ada yang katakan dia makan. Langsung. Cuma satu dosa itu dia lakukan. Kalau iblis apakah dia makan itu buah khuldi? Dia tidak makan tapi dia suruh Nabi Adam makan. Kurang ajarnya itu iblis itu. Tapi dia tidak makan. Tapi apa yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah? Dia cuma disuruh sujud, tapi tidak mau sujud. Tapi sujudnya bukan disuruh sujud kepada Allah. Iblis itu tetap sujud kepada Allah. Coba, apakah iblis itu menyekutukan Allah? Tidak. Kita ini kadang kedukun, kadang percaya jimat, kadang syirik. Iblis syirik enggak, Bu? Tidak. Iblis itu tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Buktinya apa? Iblis berdoa. Doanya dikabulkan oleh Allah. Nah doa kita dikabulkan enggak ini? Apa doanya iblis? Ketika Allah bilang begini berfirman, turunlah kamu, keluarlah kamu dan kamu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Rabbi. Iblis berdoa, wahai Tuhanku. Itu artinya iblis tahu siapa Tuhannya. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak bikin sesajen untuk yang lain disembah. Iblis saja masih menyembah Allah itu. Cuma kurang ajarnya dia ajarkan kita untuk menyembah yang lain selain Allah. Jadi dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau begitu tangguhkan, anzirni, tangguhkan ya Allah hukumanku sampai hari kiamat, biar aku sesatkan anak cucu Adam dan menjadi bersamaku menjadi penghuni neraka. Dikabulkan tidak doanya sama Allah? Dikabulkan. Makanya tidak ada iblis yang meninggal dunia, tidak ada iblis yang wafat. Iblis terus kekal selama-lamanya. Bukan kekal selama-lamanya, ada terus sampai hari kiamat. Nanti kiamat dimatikan termasuk iblis, dihancurkan semuanya, lalu dibangkitkan, jadikan penghuni neraka. Coba kita lihat. Cuma itu salahnya iblis itu. Dia tidak lakukan dosa-dosa. Adakah iblis melarang larangan Allah? Melanggar larangan Allah? Tidak. Adakah dia langgar perintah Allah? Cuma satu tadi, disuruh sujud, tidak mau sujud. Itulah menyebab murka Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah itu ulama menyimpulkan bahwa meninggalkan perintah Allah itu jauh lebih besar dosanya daripada melakukan larangan-larangan Allah.
melanggar larangan-larangan Allah. Allah larang ini, Allah larang ini. Kalau dilakukan dosa. Tapi dosa meninggalkan yang diperintahkan Allah jauh lebih besar daripada tadi. Nah sekarang ada perintah Allah. Perintah Allah itu sholat, perintah Allah puasa nanti. Jadi jangan gampang kita batalkan puasa nanti. Bapak Ibu ya, 30 hari. Capek Kak Ustadz, saya lagi menyiar di luar daerah ini kasihan. Di daerah pelosok lagi. Capek Kak, tidak sahur. Jawabannya orang puasa itu memang disuruh capek. Karena Allah mau nguji kita. Kita beriman tidak dalam keadaan capek. Haus sekali Ustadz, saya reporter, banyak sekali saya cerita. Allah suruh kita puasa memang disuruh haus. Karena Allah mau uji, kita beriman tidak ketika kita haus. Jadi jangan gampang-gampang Bapak Ibu batalkan puasa itu nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi meninggalkan perintah Allah itu dosanya lebih besar daripada melakukan larangan Allah. Tapi sama-sama dosa. Nah, kita kembali kepada ampunan dosa. Ketika di dalam buku catatan kita tadi sudah banyak itu. Kira-kira kalau iblis cuma melanggar satu perintah Allah, lalu mendapat murka Allah, bagaimana dengan kita kira-kira ini? Tetapi kabar baiknya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar baiknya Bu, coba setelah saya kasih tahu kabar baik, langsung bilang alhamdulillah sama-sama. Kabar baiknya, belum, saya belum kasih tahu kabar baiknya. Kabar baiknya, iblis tidak diberikan ampunan, Allah berikan kita pintu taubat. Alhamdulillah. Andai kata Allah tidak beri kita ampunan dan pintu taubat, apa jadinya kita ini? Lebih baik jadi onde-onde. Dimakan selesai urusan. Alhamdulillah, Allah kasih kita pintu taubat. Tapi banyak orang malas taubat itu. Kira-kira pertanyaannya Bu, apa yang bikin kita malas taubat? Padahal taubat itu sederhana sekali. Coba gini, syariat Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Baqarah, ya, itu diperintahkan Allah, kalian wahai Bani Israel, ya, bertaubatlah kepada Allah atau bunuhlah dirimu itu lebih baik. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Bunuh dirimu itu lebih baik dari kamu, maka Allah ampuni dosamu. Coba bayangkan. Syariat Nabi Musa itu kalau orang mau taubat minta ampun sama Allah, bunuh diri. Syariat agama itu kan memang berubah-berubah Bu. Syariat Nabi Adam berbeda sampai syariat Nabi Muhammad SAW. Dulu syariat pernikahan di zaman Nabi Adam boleh menikah saudara. Karena tidak ada manusia lain. Ya, menikah saudara. Syariat berikutnya sampai syariat Nabi SAW tidak boleh lagi. Syariat sholat di zaman Nabi sebelum Rasulullah beda, hanya ruku dan sujud. Tapi syariat sholatnya Rasulullah sudah beda, dari takbiratul ihram sampai salam. Syariat haji di zaman Nabi Ibrahim berbeda, disempurnakan di syariat zaman Nabi SAW. Maka haji kita merangkum semua syariat-syariat Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syariat dalam Nabi Musa itu coba disuruh bunuh diri baru diampuni dosanya. Dan saat itu mereka lakukan masih ada sampai sekarang. Contoh Jepang itu kan kalau merasa berdosa kepada saudaranya atau mengingkar janji, dia potong tangannya satu jarinya misalkan. Itu sebagai tebusan bahwa dia merasa bersalah, peduli kepada saudaranya, kelompoknya. Bayangkan, kita ini syariat kita untuk diampuni dosa kita, Allah tidak bilang kamu bayar, kamu harus kasih ini, kamu harus keluarkan itu. Nah, Allah cuma bilang, datang kau sujud, minta ampunan, akui semua dosa dan minta yakinkan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Cuma itu Allah minta. Tapi banyak orang malas bertaubat, apalagi disuruh sholat taubat. Sebentar kita tunjukkan tata cara sholat taubat. Padahal urus kredit itu lebih sulit dibanding minta ampunan sama Allah. Betul ya? Tapi kita itu kadang untuk urus kredit itu betul-betul mati-matian sampai memalsukan identitas kadang. Kadang ada yang memalsukan data, slip gaji dirubah, minta tanda tangan atasan, tanda tangan ini Kak, mau sekali Kak, kasihan. Begitu diurus, memberikan kesulitan, bahkan kesulitan sampai 10 tahun, 15 tahun. Kredit rumah dan misalkan contoh, yang panjang-panjang itu, kendaraan sudah tabrakan belum lunas, habis asuransi misalkan. Memberikan kesulitan setiap bulan. Tapi Allah hanya minta datang, minta taubat,
Setelah itu beri kenikmatan setiap saat. Kenapa banyak orang malas taubat? Lebih mudah. Tapi lebih senang ngurus kredit padahal lebih sulit. Nah, inilah jalan-jalan buntu yang setan tunjukkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tadi. Maka yang isi bulan Ramadan pertama adalah permaafan. Allah maafkan dosa-dosa kita. Yang kedua ada ampunan, penghapusan dosa. Penghapusan dosa itu Allah berikan kalau kita datang minta taubat. Apa bedanya di bulan Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan? Kalau di luar bulan suci Ramadan, itu kita datang lagi mengetuk, ya Allah ampuni dosaku kasihan. Tapi kalau Ramadan, itu Allah yang bilang, siapa yang mau saya ampuni dosanya sini. Makanya ada hadis masyhur, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh perhitungan, penuh kehusyuan, maka saya ampuni, hapuskan semua dosanya yang telah lalu. Coba bayangkan, usia kita 70 tahun. Buku dosa kita itu 70 tahun tercatat dosa setiap saat. Nah bayangkan Ramadan itu dihapuskan semuanya, diputihkan langsung. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita melewati bulan Ramadan? Sudah berapa puluh tahun Allah kasih kita Ramadan? Sudah adakah kita di antara puluhan Ramadan yang Allah kasih? Sudah adakah di antaranya itu kita sungguh-sungguh taubat kepada Allah sampai dihapuskan? Kalau belum, Bu, sungguh sangat mubazir kita ini. Kalau Ramadan ini Allah kasih umur lalu kita tidak minta ampunan Allah, tidak diampuni dosa-dosa itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya sholat taubat itu? Jangan persulit diri. Jadi sholat taubat sederhana saja. 2 rakaat seperti sholat biasa. Bacaannya enggak, kalau cari hafal ayat-ayat taubat dari surah An-Nisa misalkan, ya baca banyak surat taubah. Kalau tidak hafal, bukan surah At-Taubah, ayat-ayat yang berbunyi taubah. Contoh surah An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah dan seterusnya. Ayat berikutnya walaisatit taubatu dan lain seterusnya itu. Kalau tidak hafal, idza jaa nasrullah, itu ujungnya kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Baca itu saja, Bu. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi kalau tidak hafal idza ya sudah Al-Ikhlas dua-duanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Al-Ikhlas dua-duanya. Kalau tidak hafal Al-Fatihah saja cukup. Nah, itu ya. Nah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah ya mungkin dibaptis saja ini. Orang muslim tidak hafal Al-Fatihah. Gimana caranya? Orang Kristen saja hafal Al-Fatihah. Ya Bu ya. Nah, jadi caranya tadi sholat taubat begitu Bu. 2 rakaat. Caranya bagaimana? Sama dengan yang lain. Hanya ingat, tidak usah minta yang lain-lain. Tidak usah minta jodoh, anakku mau jadi polisi, utangku ya Allah. Ini kita mau minta buku dosa kita diputihkan oleh Allah. Itu saja minta. Jadi ketika ruku, kasih lama kita punya ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus nikmati pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau perlu begini Bu, perlama itu ruku. Nabi bilang begini, ketika seorang hamba itu berwudu dengan sempurna lalu sholat, maka ketika dia ruku, dosa-dosanya itu berguguran sampai yang tersembunyi di balik-balik kukunya. Itu ketika ruku dan sujud. Maka ketika kita ruku, seolah-olah jangan terburu-buru, seolah-olah minta kepada Allah, ya Allah, tidak mau pakai berdiri ini ya Allah, sampai engkau betul-betul gugurkan semua dosa-dosaku ya Allah. Kayaknya sebentar sekali saya ruku ini, masih lebih banyak dosaku, belum berguguran semuanya ya Allah. Begitu sudah tidak tahan ruku, ya Allah, tidak tahan mak capek mak kurasa ya Allah, lihat kasihan kesungguhanku, biar rukuku tidak lama tapi kesungguhanku minta ampunanmu ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan hamba-hamba yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Segala puji bagi engkau ya Allah. Sujud sama Bu, gak usah minta yang lain. Dalam sujud boleh baca doa yang lain. Subhana rabbiyal a'la, baca 3 kali boleh, 10 kali boleh, sampai kita puas. 11 kali boleh, sampai lebih dari 11 kali boleh. Tambah bacaan sujud lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Tambah lagi doa Nabi,
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Dan sebenarnya doa Nabi sujud itu ada 25, dirangkumkan menjadi 12, jadi 8, tapi yang kita kenal di Indonesia itu cuma 2. Subhana rabbiyal a'la bagi NU. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli kalau dia Muhammadiyah. Padahal tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah. Doa-doanya Nabi. Sama saja. Sama saja. Ya. Baca dua-duanya boleh. Ya. Sujud itu minta ampunan. Kemudian ada amalan sebelum sholat taubat. Ini penting, ini saya sampaikan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan fikih. Ini saya bicara tentang akhlak. Kalau bicara fikih nanti ada yang bertanya, Ustadz haruskah itu? Tidak harus. Contoh gini, jadi ketika kita sudah mau taubat kepada Allah, datang, usahakan sebentar malam ini sebelum Ramadan, Bu. Datang kita taubat itu. Apa yang dilakukan sebelum taubat? Pertama, sebaiknya mandi junub, mandi besar dulu. Kenapa mandi besar? Ini tidak syarat, dalam fikih tidak disyaratkan dulu. Tidak menjadi syarat. Biar kita tidak mandi, sholat taubat sah, boleh. Tapi saya tidak bicara fikih, kita bicara akhlak, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pengantin saja, siap-siap mandi. Ini kita mau minta diampuni dosa, diputihkan tuh. Maka mandi besar. Dari sebelum mandi besar itu sudah niat, ya Allah gugurkan semua dosa-dosaku, bersihkan semuanya. Dan kuatkan anggota tubuhku ini bersih dan menjaga kebersihannya. Sudah mandi, Bu? Pakai pakaian warna yang disukai Nabi. Kalau perempuan hitam, kalau laki-laki putih. Atau perempuan mau pakai putih boleh. Ya. Yang disukai Nabi putih atau hijau. Pakai baju putih. Tapi ingat, ambillah baju yang betul-betul bersih, tidak ada unsur haram di dalamnya. Gambarnya, modelnya, cara dapatnya. Mau pakai ini paling bagus, ini jubah putih ini. Mau gak pakai. Begitu diambil ingat. Tapi ini hadiah dari Yano dulu. Jangan-jangan ada korupsinya di sini jadi hadiah. Jangan, yang ini saja. Yang saya beli sendiri dari gaji sendiri. Ini ambil. Kenapa? Kita mau menghadap Allah. Allah itu maha suci. Ingat cerita ini Bapak Ibu, ada sahabat pergi Arafah. Ketika musim haji, dia berdoa, menangis, angkat tangan, minta kepada Allah pakai pakaian ihram. Coba, di hari yang mulia, caranya berdoa, meminta itu, nangis, mengangkat tangan, sampai Nabi dan sahabat lihat. Dia bilang begini, wahai sahabatku, lihat itu orang, dia berdoa. Dia menangis dan mengangkat tangan, Allah itu maha pemalu dan malu tidak mengabulkan doanya. Karena dia menangis dan mengangkat tangan. Tapi Allah tidak kabulkan doanya. Padahal di hari Arafah itu dia berdoa. Sahabat kaget. Wahai Rasulullah, kenapa doanya tidak dikabulkan oleh Allah? Rasulullah menjawab, karena yang dipakainya haram, yang dimakan minumnya haram, dan yang melekat dalam tubuhnya haram. Allah maha suci. Jadi kalau mau tobat itu Bu, lihat itu pakaian. Sudah pakai pakaian yang terbaik, cari tempat yang paling nyaman kita menghadap Allah. Yang tidak ada gangguan. Cari ke tempat yang paling nyaman. Laki-laki pakai parfum yang paling bagus. Sholat. Mulai takbir. Tetapi sebelum kita taubat, taubat itu dilakukan itu, amalan-amalan sebelum taubat itu adalah amalan-amalan yang mendukung kita dapat ampunan Allah. Jadi jangan begini. Sebentar malam saya siap taubat Ustaz. Kasih puas-puas memang dulu. Sudah sholat isya main domino-domino dulu. Ini kan tidak nyambung. Jadi kalau kita mengharap ampunan Allah, sholat fardu dijaga hari itu 5 waktu, lengkapi sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, baca Quran, zikir. Ya Allah saya zikir sekarang, ya Allah lihat saya mau datang sebentar malam, ya Allah minta ampunanmu. Begitu kita mau tidur, sholat taubat. Usahakan sholat taubat sebelum tidur. Ya, tapi kalau mau setelah tidur juga bagus, tidak apa-apa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Isi yang pertama, dimaafkan. Yang kedua, diampuni, dihapuskan dosanya, ada penghapusan dosa. Isi yang ketiga, ini panjang sekali kayaknya. Saya tidak usah lanjut, 2 saja dulu Bu ya. Tidak apa-apa, saya persingkat. Isi yang ketiga, yaitu rahmat. Ada rahmat, rahmat itu kasih sayang Allah. Apa itu kasih sayang Allah? Kalau kita disayangi Allah, maka Allah berikan kita penjagaan. Kalau Allah berikan penjagaan, tidak ada yang bisa ngapa-ngapain. Makanya doa Nabi sebelum tidur itu, sebelum beliau pergi ke tempat tidur, membaringkan badannya, beliau bilang begini, ya Allah,
di genggamanmu lah kehidupan jiwa ragaku ini. Jika engkau menahan ruhku, maka tahanlah dengan rahmat dan kasih sayangmu. Dan jika engkau mengembalikannya, maka kembalikanlah dengan perlindungan darimu, sebagaimana perlindungan yang engkau berikan kepada hamba-hamba engkau yang soleh. Bayangkan Bu, kalau Allah kasih penjagaan, ada orang menjadi soleh, orang soleh dijaga oleh Allah, dia duduk di sini pengajian, di sana ada yang cerita keburukannya, dia tidak tahu siapa. Allah utus orang lewat, tiba-tiba kupingnya dengar, dia jawab, tidak tahu begitu, saya tahu itu orang. Coba, dia tidak sibuk ngurusi perbaikan dirinya, Allah yang jaga. Tapi kalau Allah tidak menjaga kita, repot kita itu. Ngurusin semua cerita-cerita orang tentang kita. Akhirnya kita sibuk membersihkan diri, tapi lupa membersihkan dosa sampai Allah memberikan perlindungan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, rahmat Allah. Yang ketiga, rahmat Allah ini tidak bisa kita dapat kecuali di antaranya yang kita lakukan, jangan putuskan silaturrahim. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang menyayangi sesamanya. Maka hadis Nabi masyhur, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Jadi bulan Sya'ban ini Bu, sebelum Ramadan ini tinggal 1 hari, hari ini. Sebentar lewat WA, kalau tidak sempat ketemu lewat WA, telepon, minta maaf, sambungkan silaturahim. Ada yang bertanya, saya sudah selalu mau sambungkan silaturahim Ustaz, tapi dia selalu tidak mau. Saya sudah bawa ini, dia tidak mau. Bagaimana caranya? Jangan berhenti Bu, jangan berhenti. Terus senyum, dia tidak balas tidak apa-apa, terus senyum, jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai kita mati atau dia yang mati duluan. Saya sudah salam, dia tidak jawab, jangan berhenti salam. Sampai kapan? Sampai kita mati atau dia mati duluan. Kenapa begitu? Ketika kita sudah bilang begini, Ustaz, sudah 3 tahun saya mau sambung silaturahim. Setiap kali ketemu saya salam, tapi dia tidak pernah jawab, dan sudah 3 tahun dia tidak mau nyambung silaturahim. Capek Mak. Begitu kita bilang capek, maka pada saat itulah Allah mencap kita, kalau begitu kamu juga pemutus silaturahim. Bisa dipaham maksudnya Bu ya? Jadi kenapa tidak boleh mengalah? Karena kita menyambungkan silaturahim bukan untuk menyenangkan hati dia saja. Bukan karena kita takut sama dia. Karena kita takut Allah cabut surga kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan jeleknya memutuskan silaturahim, apalagi Ramadan, memutuskan silaturahim itu menjadi penghalang ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dosa doa, ini silaturahim penghalang ibadah. Ramadan sungguh-sungguh baca Quran, zikir, sholat lail, tapi putus silaturahim, terhalang itu pahala itu. Rugi kita. Yang keempat, isi bulan Ramadan ada yang disebut berkah. Makanya dikatakan bulan penuh berkah. Ya. Apanya berkah? Berkah itu artinya kebaikan. Berkah itu begini. Ini yang kita lihat, ini ampas. Ini air, ini ampas. Meskipun kita bilang air sehat ini Ustaz, oksi air ini, biar itu ampas. Manfaatnya secara biologi memang ada, secara fisika. Tapi kalau bicara tentang manfaat, tidak bicara fisika biologi. Itu bicara berkah. Contoh gini, vitamin C, menyehatkan kan? Sama-sama minum vitamin C, si A dan si B. Si A minum vitamin C, ternyata sakit. Si B minum vitamin C, tidak sakit. Apa bedanya? Sama-sama vitamin. Bedanya, ada yang minum, mengamalkan sunnah Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, kasih saya berkahnya dari rezeki yang Engkau berikan. Maka begitu masuk vitamin C-nya, ada yang Allah izinkan, saya takdirkan dan saya izinkan tubuhmu mengambil berkah dari vitamin C yang kau minum. Ada juga yang bilang kau belum. Maka beda berkahnya. Maka keberkahan itu tidak bisa kita lihat. Yang kita lihat itu cuma ampas saja. Maka yang berhak memberikan berkah itu adalah Allah. Maka bulan Ramadan, bedanya di luar bulan Ramadan, kita mencari berkah. Ya Allah kasihkan berkahnya, ya Allah ada berkahnya. Sampai orang tua dulu itu, hehehe, mau kau kemana? Mau mak pulang? Itu, makanan sudah siap. Mak jepuk kau dolo. Ya, ambil secuil saja, meskipun hanya sedikit. Minta berkahnya saja. Sampai segitunya orang tua, ambil berkahnya saja. Jangan ditolak.
Itu berkah. Tapi di bulan Ramadan itu Allah yang bagi-bagi berkah. Kita tidak cari, Allah bagi. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya banyak bagian tak yang dikasih? Caranya, keberkahan tidak didapatkan kecuali dengan melakukan kebaikan. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, di situ ada keberkahan. Ada kebaikan yang dilakukan, ada manfaat tapi tidak ada berkah. Saya ulangi lagi. Ada kebaikan yang dilakukan, ada manfaatnya tapi belum tentu ada berkahnya. Contoh begini, Bu. Ada orang bikin konser amal kemanusiaan. Dia bikin konser untuk mengumpulkan uang membantu kemanusiaan. Bermanfaat atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Tapi yang ditampilkan joget-joget. Uangnya banyak, disumbang. Bagus atau enggak? Berkah enggak? Enggak. Manfaatnya ada? Ada manfaat. Uangnya dinikmati orang, membantu orang, memudahkan orang. Tapi berkah belum tentu dapat. Maka berkah itu, jamaah yang dimuliakan Allah, didapatkan dari niat yang tulus melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan makan anak yatim seperti tadi ini. Sebentar kita kasih. Baik kan? Ada berkah? Belum tentu. Tergantung niat dan kebaikan kita. Tapi kalau tadi ngumpul uang karena disuruh oleh Pak Bapak pimpinan, dapat hilami wanta, dia yang dapat manfaatnya, kita tidak dapat berkahnya. Maka luruskan niat, perbaiki niat sebelum uangnya sampai kepada mereka sebentar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang keempat isinya adalah berkah. Berkah didapatkan dengan banyak melakukan kebaikan. Maka setiap kebaikan ada berkah. Imam Syafi'i bilang, fil harokati barokah. Di dalam setiap gerakan kebaikan ada berkah. Contoh gini, kita masuk masjid atau di kantor sini. Kita berdiri, kita bungkuk ambil sampah satu yang terbuang misalkan. Kelihatannya berkahnya tidak banyak, hanya ambil sampah. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kita bungkuk itu, kita tidak tahu keberkahan apa yang Allah berikan untuk tulang punggung belakang kita. Kita tidak tahu keberkahan apa untuk sel-sel kita di dalam. Pasti ada. Dan Allah Maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Dulu ada teman saya dokter, Bu. Dia bilang begini, hari Ahad jangan diganggu, ini waktu family time. Dia pergi berkebun di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya ada kebun, dia berkebun. Dia mau ambil cangkul, istrinya bilang, jangan makin ambil cangkul, tidak pernah kita mencangkul. Biasa aja ini, dulu saya juga mencangkul. Begitu dia cangkul satu kali, peletok, bunyi. Dia mau bangkitkan, luruskan badannya, sudah tidak bisa. Ditelepon cepat temannya dokter saraf. Jepit saraf. Coba, padahal gerakan sederhana. Bisa jadi gerakan kita sederhana, tapi niat kebaikan di situ banyak keberkahannya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, yang keempat. Jadi bulan Ramadan, bulan penuh berkah, banyak lakukan kebaikan. Setiap melakukan kebaikan, jangan pikir honor. Jangan pikir gaji. Wah, saya disuruh ke sana ke sini, baru gaji tidak naik. Kalau kebaikan, kita tidak berniaga dengan pimpinan. Ketika melakukan kebaikan, kita tidak berniaga dengan manusia. Kita lagi berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Yang kelima, isi dalam bulan suci Ramadan ada yang disebut itqum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Bagaimana caranya dapat pembebasan dari api neraka? Satu, kenali amalan-amalan yang menjadi penyebab kita mendapat jaminan surga. Saya ulangi lagi. Kenali amalan yang menjadi jaminan kalau kita lakukan itu amalan, Allah jamin surga buat kita. Kalau Allah kasih jaminan surga berarti bebas dari neraka. Contoh ini, Nabi bilang, siapa yang baca ayatul kursi setiap sudah sholat fardu, baca ayatul kursi, maka tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Jaminan Allah terus mengalir kepada dia surga sampai dia mati. Coba. Maka saya kadang mendengar ada masjid zikir, imamnya besar suaranya berzikir, tidak ada ayatul kursinya. Akhirnya jamaah yang tidak tahu belajar, tidak dibaca ayatul kursi. Coba. Usahakan baca, Bu, setiap sudah sholat fardu. Jadi kalau kita zikir, buru-buru, sudah sholat, ya, buru-buru ada urusan, jangan langsung berdiri. Minimal baca 3. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Langsung baca ayatul kursi.
Begitu sudah ayatul kursi, berdiri lagi. Zikir sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil jalan. Tapi ayatul kursi jangan tinggalkan setiap sudah sholat fardu. Nah, ini jaminannya surga. Dan banyak lagi amalan-amalan lain jaminan surga. Yang kedua, untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka, kenali amalan-amalan yang kalau kita lakukan itu menjadi jaminan Allah haramkan bau surga kepada kita. Contoh, Nabi bilang, siapa yang kelihatan perempuan auratnya bagi yang bukan muhrimnya haram bau surga. Waduh, haram bau surga. Waduh, bagaimana caranya kalau baunya haram? Contoh ini Bu ya, lain-lain. Rasulullah bilang kalau kita mau tahu itu hadis-hadis yang haram surga itu, kenali nanti hadis yang bunyinya begini. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Awalnya la yadkhulul jannah. Itu artinya tidak masuk surga. Contoh ada 3 ini. La yadkhulul jannata man la yukrim jarahu. Tidak masuk surga orang-orang yang tidak memuliakan tetangganya. Coba. Langsungnya, wah, perbaiki cepat sama tetangga. Jangan sampai ini haram neraka ini. Ya, haram surga itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, isinya tadi. Yang keenam terakhir. Isi bulan Ramadan, tadi di lagu itu ada lagi, semua pahala dilipat gandakan. Ya. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi, kalau niat untuk Allah, maka pahala pasti diberikan dan keberkahan pasti Allah siapkan. Maka gemar perbanyak kebaikan-kebaikan, terutama amal-amal soleh dan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, inilah isi 6 isi bulan suci Ramadan. Tapi ingat, yang paling penting dari 6 itu, tidak bisa kita dapat ke 6-6-nya itu kalau 1 ini tidak dapat. Tapi kalau kita 1 ini sudah lakukan, mudah dapat 6. Apa itu? Tadi yang pertama, taubat. Taubat. Bagi kita yang hidup berapa banyak lama belum pernah taubat, segera taubat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, memberikan kita ampunan dan menghapuskan dosa-dosa kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan atau saya langsung doa? Ya baik, langsung saja kita zikir dan doa. Tafadhal, sekaligus nanti penyerahan donasi kepada panti asuhan. Tafadhal. Baik Bu, sebelum kita doa, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak sanggup beristighfar sebanyak yang Engkau harapkan ya Allah. Kami tidak sanggup beristighfar sebanyak dosa kami ya Allah. Kami hanya bisa beristighfar ya Allah. Pagi ini kami tidak mempunyai banyak waktu. Hari ini hari Jumat ya Allah. Izinkan istighfar kami ini menjadi pembuka-pembuka Engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana rabbana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanak la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon izin kepada Engkau ya Allah, kami mohon perkenankanlah, dengarkanlah harapan-harapan dan doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami semuanya berkumpul dalam kebaikan untuk kebaikan. Rahmatilah kami semua ya Allah.
Ya Allah, maafkan kami jika dari awal kami duduk di sini sampai saat ini ada sesuatu yang tidak Engkau perkenankan ya Allah. Ada sesuatu yang tidak Engkau senangi ya Allah. Maafkan atas kebodohan dan kesalahan kami ya Allah. Maafkan kami atas kehilapan dan kebodohan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Sekiranya sejak kami melangkahkan kaki kami ya Allah, sejak kami bangun dari tidur kami, terbuka mata kami dari terpejamnya ya Allah, ada sesuatu yang Engkau tidak senangi ya Allah, yang menjadi penyebab terhalangnya doa-doa kami kepada Engkau ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ingin berdoa meminta kepada Engkau yang Maha Suci ya Allah. Janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa kami ya Allah menjadi penghalang-penghalang doa kami kepada Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa anggota keluarga kami. Janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa kami menjadi penyebab terhalangnya keberkahan-keberkahan dari Engkau untuk kami dan kehidupan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa dan kesalahan kami menjadi penyebab terhalangnya doa-doa kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa kami menjadi penyebab terhalangnya rezeki yang berberkah untuk kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan dosa dan kesalahan kami menjadi penyebab kami tidak bisa merasakan nikmat iman dan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa dan kesalahan kami menjadi penyebab datangnya kesulitan demi kesulitan, penyakit demi penyakit yang menyulitkan hidup kami atas kami atau salah seorang dari anggota keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada kesulitan, penyakit dan kesulitan yang kami hadapi di antara kami atau anggota keluarga kami ya Allah, yang disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, maafkan kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang lebih nikmat selain ampunan dan Engkau menghapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Perkenankan kami memasuki Ramadan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah dengan hati yang telah Engkau sucikan dari dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah ya Tuhan kami, di sisa-sisa usia ini ya Allah, kami meminta kepada Engkau, berkahilah sisa-sisa usia kami ini ya Allah. Telah banyak usia yang kami habiskan, berkahilah sisa-sisa ini ya Allah, tunjukkan kami kebaikan dalam menjalani sisa-sisa hidup kami ini. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah pasangan kami, berkahilah anak-anak keturunan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah makan minum kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah amal usaha kami, berkahilah segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami yakin seyakin-yakinnya ya Allah, semua yang Engkau hidupkan pasti akan Engkau matikan. Hanya Engkau lah yang kekal selama-lamanya ya Allah. Kami mohon izin ya Allah, perkenankanlah kami meminta ya Allah, janganlah kiranya Engkau ya Allah mengakhiri hidup kami, mematikan kami, kecuali telah Engkau ampuni semua dosa-dosa kesalahan kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, janganlah kiranya Engkau mematikan kami ya Allah sebelum amal-amal soleh kami telah siap untuk membuka rahmat Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau kiranya mematikan kami nanti ya Allah, kecuali mata kami telah menyaksikan anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang soleh solehah sebagai generasi kami, sebagai bekal jariah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, janganlah kiranya Engkau mematikan kami nanti ya Allah, kecuali dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, kecuali dengan lemah lembut, kecuali dengan ridho dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau saatnya mematikan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi dan kami ridho kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban yang telah berlalu ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang sempurna ya Allah. Berikanlah kami kenikmatan rahmat dan berkah-Mu di bulan Ramadan ya Allah, dan selamatkanlah kami dari murka-murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Allah, dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa-dosa yang telah dilakukan kedua orang tua kami ya Allah, kami tidak besar tumbuh kecuali dengan kasih sayang-Nya. Kami tidak bisa mengetahui apa-apa kecuali dengan bimbingan-Nya ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu cara menjalani hidup kecuali dengan bimbingan-Nya. Kami tidak bisa mencari rezeki kecuali dengan bimbingan-Nya, bahkan dengan bantuan-Nya.
Bahkan kami tidak bisa merasakan nikmat ibadah kecuali karena di dalamnya ada ilmu darinya ya Allah. Jadikanlah amal ibadah kami, bacaan Quran kami, setiap hurufnya menjadi jariah untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohonkan kepada Engkau ya Allah, doa-doa terbaik kami untuk orang tua kami. Bagi mereka yang sudah menghadap Engkau ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Lapangkanlah kuburnya sejauh matanya memandang. Terangilah seterang-terangnya ya Allah. Dan berikanlah teman-teman sahabat-sahabat terbaik dari amal-amal solehnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohonkan untuk kedua orang tua kami. Dulu kami Ramadan bersama mereka ya Allah. Sejak kami kecil mereka memasakkan kami untuk kami sahur dan berbuka. Saat ini kami pun hanya Ramadan tidak bersama mereka. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, doa-doa kami di bulan suci Ramadan, amalan-amalan kami di bulan suci Ramadan, terimalah dan jadikanlah bekal jariah untuk keduanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami di sisa hidup kami ini ya Allah, dengan jalan hidup sesuai petunjuk dan ridho-Mu ya Allah. Bimbinglah kami jadi orang-orang yang soleh, sehingga kesolehan kami bermanfaat untuk diri kami, kesolehan kami bermanfaat untuk masyarakat kami, bangsa kami, dan kesolehan kami bermanfaat untuk jariah kedua orang tua kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan. Kami tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Engkau berikan. Kami tidak mempunyai kekuatan kecuali apa yang Engkau mampukan. Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali apa yang Engkau titipkan. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikanlah semuanya berkah dan manfaat untuk agama Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Lindungilah kami, sayangilah kami, rahmatilah kami Allah, ampuni kami dan berkahilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami di akhir doa ini memohonkan doa untuk semua perkumpulan ini ya Allah. RRI dan seluruh jajaran pimpinannya dan semua karyawan-karyawan dan keluarganya, berkahilah semua amal usaha kami, kuatkan kami dalam menjalankan tugas dan amanah, dan berkahilah setiap langkah kami, jadikanlah pekerjaan kami menjadi jariah untuk bekal kami menghadap Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya di kesempatan kali ini serta doanya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan memberikan donasi kepada anak-anak panti asuhan Kasih Ibu dari Jalan Datuk Patimang Makassar, dan penyerahan donasi ini akan diiringi sholawat badar oleh Ibu-ibu Majelis Taklim. Kemudian kepada anak-anak panti asuhan kami mohon berdiri, adik-adik, ya, sembari menikmati hidangan ya. Oke. Programa 2 Pak, iya biasa. Pak Wawan, tolong diatur anaknya saja. Yang mana anak-anaknya? Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita terhibur enggak dengan siapa ini? Mas Taklim. Hah? Terhibur tidak? Kita gembira tidak? Soalnya dia Pak Ustaz harus gembira Ramadan, betul Ustaz ya? Jangan bersedih. Gembira? Betul?
kau dapat bonus sebentar. Majelis Taklim, takbir, Allahu Akbar. Terbagi sama MC-nya. Baik, kita akan melakukan penyerahan donasi. Yang pertama kepada Bapak Kepsta kami undang untuk memberikan donasi amplop kepada panti asuhan dan juga penyerahan secara simbolis sembako, yang mana donasi ini merupakan hasil donasi dari teman-teman RRI Makassar. Semoga donasi Bapak-bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami undang juga kepada seluruh pejabat JFT Ahli Madya dan Muda untuk bersama-sama Pak Kepsta. Ya. Jadi setelah Kepsta, kami undang kepada Ibu Ketua Dharma Wanita untuk menyerahkan amplop dan juga Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita. Ya, sekali lagi teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas keikhlasan Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk menyisipkan sebagian rezekinya untuk teman-teman anak-anak panti asuhan. Semoga doanya juga anak-anak kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah penyerahan donasi, kita akan bersalam-salaman sesama pegawai RRI, karena dalam keseharian kita tentu ada dosa dan juga hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan tidak disengaja maupun disengaja. Semoga mengawali Ramadan ini kita semuanya dibersihkan dan suci dari dosa dan kita saling memaafkan. Mungkin kita berdiri sambil salam-salaman. Kita ya
you download footage from Ya, setelah salam-salaman kembali nanti ke posisinya masing-masing karena masih ada penyerahan sembako dari teman-teman akan diserahkan oleh Kepsta langsung untuk anak-anak panti asuhan. Ya, kepada seluruh teman-teman diharapkan untuk kembali lagi ke posisi semula karena masih ada penyerahan sembako hasil donasi dari teman-teman. Sekali lagi kami harapkan teman-teman masih di tempat karena acara belum ditutup. When you download footage from ArtGrid, it is yours to use forever and ever and ever and ever. So go to ArtGrid now and start creating without limits. Time, it's just an illusion. Ya, sekali lagi kepada karyawan-karyawati supaya masih berada di posisi masing-masing karena acara belum ditutup ya. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada teman-teman, kita kembali duduk. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh karyawan-karyawati supaya duduk kembali ke posisinya masing-masing. Ya, sekali lagi kepada seluruh teman-teman supaya duduk kembali
karena masih ada acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyerahkan sembako kepada anak-anak panti asuhan. Isinya 2 karung beras, 4 dos Indomie, 2 rak telur, teh gula pasir, susu, minyak goreng sirup. Dan ini akan diserahkan secara simbolis oleh Pak Kepsta. Ya. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya, baik teman-teman, inilah penyerahan simbolis sembako hasil donasi bapak-bapak pada ibu-ibu sekalian. Semoga berkah dan rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa.
Perekat serbaguna ini adalah solusi tepat untuk mengatasi kebocoran. Bisa untuk pipa bocor, seng, atap genteng, ember, ataupun tembok. Daya rekatnya sangat kuat hingga mampu menutup celah dengan baik. Perekat ini tahan panas dan tahan air garis.